Ini Pak, pakai slide-nya. Saya sudah share screen dan saya akan mulai presentasi hari ini dengan judul Pemikiran Filsafat Pendidikan Muhammad Abduh, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MAG MPD. Saya bersama Pak Yusuf dan saya akan serahkan ke Pak Yusuf untuk memaparkan tentang pemikiran filsafat pendidikan Muhammad Abduh. Saya beri waktu untuk Pak Yusuf. Dipersilakan Pak Yusuf. Saya serahkan ke Pak Yusuf. Guru kita semua yang muliakan perjuangan S2 MPD yang Allah muliakan, yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, segala nikmat kita masih sehat berkumpul bersama tentunya kegiatan belajar online ini. Dan mohon maaf sebelum menjelaskan tentang artikel ini, mungkin ada pasti yang belum sempurna oleh Bapak Dokter untuk bisa disempurnakan dan memberikan kepada kami pandangan pemahaman pendidikan apa yang sedang akan kami presentasikan tentang Muhammad Abduh. Sebelum kita mulai, apa kita telah mempelajari ini, nanti kita akan membuka cakrawala pendidikan yang sebenarnya garis tengah antara pendidikan tradisional dan modern. Muhammad Abduh ini seorang filsafat pendidikan yang mencoba merubah paradigma pendidikan yang mulai monoton menurut beliau sampai kepada modern. Baik, saya awali dengan pendahuluan. Baik, Pak ini adalah seorang tokoh yang di Mesir pada abad 19 ya. Beliau salah satu seorang ilmuwan yang sampai saat ini masih wangi atas karya-karyanya. Juga Indonesia pun terpengaruh dengan hasil pemikiran beliau. Pengaruhnya ini dirasakan oleh beberapa dasar setelah wafatnya. Dia sebagian negarawan pendidik dan seniman yang brilian, itu salah satunya murid dan pengikutnya. Nah, beliau berpikir bahwa pemikiran adalah tentu harus adanya pendidikan yang bersumber dari Barat. Jadi keyakinannya bahwa pendidikan dan sains Barat modern adalah kunci kemakmuran dan kejayaan Eropa saat itu. Jadi dia memandang perlu digalakan usaha-usaha pengembangan sistem pendidikan baru ke seluruh pelosok Mesir dan negara-negara Islam yang berdekatan. Oleh karena itu beliau langsung masuk ke Al-Azhar, di mana Al-Azhar saat itu adalah merupakan satu lembaga pendidikan yang sangat terkenal. Nah, belum memasukkan paham-paham modernisasi, sekalipun di situ juga banyak tantangan oleh saat itu oleh para ilmuwan di zamannya, tapi beliau tetap masih terus melakukan pemikiran ini akhirnya sebagian termasuk Indonesia. Dalam pendidikan ada diskriminasi yang dilakukan kepadanya. Ternyata Muhammad Abduh menjadi seorang pemikir yang buah pemikirannya telah mengubah pendidikan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ini bagian daripada apa hasil daripada pemikiran Muhammad Abduh ini tercermin dalam fokus kepada ingin memberikan pendidikan itu jangan sampai tertinggal. Ini menyesuaikan zaman. Akhirnya beliau dengan membawa paham-paham tidak meninggalkan keaslian keislamannya. Lalu apa tujuannya dalam apa yang dalam artikel ini? Kita mengetahui riwayat hidup
Muhammad Abduh memahami pemikiran tentang yang ketiga dapat mengaplikasikan pemikiran Muhammad Abduh pada pendidikan zaman sekarang. Yang keempat, bagaimana bahan perbandingan pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dengan kurikulum sekarang. Teks Pedi. Metodenya adalah kami menggunakan metode Global Research, ya, referensi literatur menjadi salah satu penting dalam riset dan membantu berbagai pendidikan. Kajian literatur adalah kita mendapatkan informasi, ya, sumber dari data primer dan sumber data sekunder tentang yang diambil dari beberapa sumber. Baik, riwayat hidup namanya Muhammad bin Abdul Hasan Harullah, lahir tahun 12 di Masyarakat Al-Asr, kawasan seberang si Bukharaya. Muhammad Abdul lahir dalam keluarga petani di dataran Mesir. Kemudian sedangkan ibunya berasal dari suku Arab yang nasibnya sampai pada Umar bin Khattab pada 11 Juli 1905 di puncak aktivitasnya beliau meninggal dunia di Kairo, Mesir. Kepergiannya ditangis oleh semua umat, bukan hanya umat Islam, tapi tokoh Muslim juga berduka. Dimulai belajar menulis, membaca, ia menghafal dalam masa 2 tahun. Saking berasnya tahun dia dikirim ke belajar tadi. Setelah berjalan tahun belum mengikuti pelajaran Ini suaranya Pak Yusuf nggak bagus ya? Apa sinyalnya memang pemerintah susah membuka. Kurang jelas. Ya dari kemarin Bogor memang jelek suaranya. Lanjut tadi. Jadi dari sinilah baru berpikir setelahnya karena ini tidak bisa apa-apa. Karena itu beliau menurut pertanyaannya sendiri, guru-guru mencekoki murid-murid dengan kebiasaan menghafal istilah tentang nahwu dan fikih yang tidak dimengerti artinya. Muhammad Abduh kemudian kembali ke mazhab dasar dengannya tidak kembali belajar, tidak mau membaca buku-buku lagi. Kemudian tahun 1866, Muhammad Abduh memasuki berumah tangga. 10 hari setelah menikah, diminta oleh ayahnya kembali ke Tanta. Dalam usia 20 tahun, ia menikah dengan menggarap ladang pertanian. 20 tahun setelah menikah, dipaksa untuk kembali ke Tanta. Kembali ke bidang pendidikan. Kemudian dia bertemu dengan seorang guru ulama, seorang alim yang banyak mengadakan perjalanan luar ke Mesir. Nah, di sini dia belajar dari Syekh Darusi Al-Khadir, yang kemudian oleh Syekh Darusi Al-Khadir memotivasi untuk kembali membaca buku atas kemampuan yang cemerlang itu. Barulah beliau menemukan pemikiran bahwa pendidikan bukan hanya hafalan tetapi perlu difahami isinya. Semakin mendalami isinya, semakin menulisnya, barulah Muhammad Abduh memiliki buah pemikiran. Nah, di antara buku karya beliau adalah apa tadi? Ini riwayat pendidikannya. Muhammad Abduh mengawal pendidikan dengan tadi. Ya, kerjaan. Beliau menjadi dosen di Darul Ulum Al-Azhar. Setelah itu Abduh sebagai Universitas Darul Ulum di Al-Azhar. Dia mengajar logika, teologi, dan filsafat. Mengajar, Abduh menekankan kepada muridnya agar berpikir kritis dan rasional, serta tidak terikat kepada suatu pendapat. Menjadi tadi dalam artikel
untuk surat kabar, terutama Al-Arham, mulai tahun 18 genap diminati pemerintah menjadi pemimpin redaksi Al-Waqa Al-Misriyah. Dunia pengabdiannya sebagai seorang pendidik yang rintis di Al-Azhar. Gebrakan pembaruannya adalah mengusulkan perubahan Al-Azhar. Dia berawal dari perubahannya dari satu ini karya-karya Muhammad Abduh secara singkat ya, kitab-kitabnya, buah pemikirannya ada kitab ini. Setelah kita lihat Risalah Tauhid, Al-Islam wal Nasriyah, mensyarah kitab Al-Basyair, Al-Manar, Al-Abdu, Al-Balagh yang beberapa sering kita kenal dengan biasa dan sedikit bahan-bahan referensi untuk mata-mata skripsi atau tesis. Pemikiran Muhammad Abduh ya. Pemikiran Muhammad Abduh itu disebarluaskan melalui tulisan karena di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa yang menjadikan para dua Islam muncul besar mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan yang dirintis oleh Abduh ya. Jadi ada dulu itu memang ketika di Azhar, ketika saya Pak Yusuf masih ada? Pak Yusuf? Dilanjut? Hah? Dilanjut Pak Yusuf? Emang sudah Pak? Ya kurang jelas. Dilanjut next ini. Ya, lanjut. Next. Ini kurang jelas ya. Oke, lagi ya. Ini tentang pemikiran Muhammad Abduh. Pendapat Muhammad Abduh itu mendapat sambutan dari jumlah tokoh baru. Muridnya seperti Rashid Ridho meneruskan gagasan tersebut melalui majalah Al-Manar. Kemudian Samir dengan Al-Faridi, Syekh Tahtawi. Kemudian diteruskan lagi oleh Muhammad Hussein Haikal, Abbas Mahmud Al-Akad, Ibrahim Al-Qadir Al-Mazil, Mustafa Abdul Razik. Banyak sekali penerus-penerus mikir anak-anak murid daripada Muhammad Abduh. Pendidikan itu menurut beliau tujuan pendidikan adalah untuk membentuk moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sosial, jiwa gotong royong, semangat ekonomis. Dari orientasi yang mengakibatkan kelemahan umat Islam, lemah dan merendahkan agama. Karena itu Abduh mengatakan Islam itu diperlemah, terhalang oleh umat Islam sendiri. Ya, pemikiran Abduh meliputi segi pemberdayaan sosial masyarakatan. Ya. Dan pemikiran tentang pendidikan dapat dilihat penjelasan historis sebagai berikut. Kata beliau, sistem struktur lembaga pendidikan. Dalam pandangan Abduh, ia melihat bahwa semenjak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di seluruh dunia Islam lebih bercorak dualisme. Beliau diteliti secara seksama corak pendidikan yang lebih banyak dampak negatif dalam dunia pendidikan. Sistem madrasah lama akan menghasilkan ilmu pengetahuan agama, sedangkan sekolah pemerintah mengeluarkan tenaga ahli yang tidak memiliki visi dan wawasan keagamaan. Dengan melakukan lintas disiplin tersebut, maka pembaharuan pendidikan ini dilakukan dengan menata kembali struktur pendidikan di Al-Azhar. Jadi beliau merubah sistem dan struktur lembaga pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum Al-Azhar, perguruan tinggi Al-Azhar ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Kurikulum jiwa sekolah dasar, Muhammad Abduh beranggapan bahwa dasar berhubungan jiwa agama hendaknya sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Kurikulum
pengaturan yang menjadikan sekolah menolak pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang. Nah, melalui lembaga pendidikan ini, Muhammad Abdul merasa perlu untuk memasukkan beberapa materi khususnya agama, sejarah, dan kebudayaan Islam. Kemudian seharusnya pemikiran itu tidak ada di pendidikan, teknologi pendidikan, pemikiran secara singkat dan diuraikan sebagai berikut. Bisa dilihat dari artikel yang saya kirimkan ya untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian metode apa yang diterapkan oleh Muhammad Abduh? Untuk kesimpulan, Pak. Baik, kesimpulannya adalah bahwa banyak perubahan-perubahan pendidikan yang bersumber dari Muhammad Abduh. Beliau itu lebih mengarah kepada penyesuaian keadaan kondisi yang hari ini pendidikan itu dijalankan dengan memiliki dasar daripada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Muhammad Abduh merupakan sosok pembaharu yang banyak menitikberatkan pengaruhan dalam bidang. Terus aja dilanjut Pak itu. Kedengaran nggak sih? Kedengaran Pak Yusuf. Dilanjut aja Pak Yusuf. Oke. Baik, tujuan pendidikan harus berorientasi pada pembentukan pribadi, moral, agama yang mampu menumbuh sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong ekonomis dalam sekolah agama harus diajarkan tahun modern. Diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab harus metode pembelajaran yang dapat membuat murid tidak sekedar ingat tapi juga paham terhadap apa yang dipelajarinya, meningkatkan kesejahteraan ulama Al-Azhar dengan memberikan honor yang layak. Ini bagian yang saya suka nih. Ini yang diterapkan Abdul di Indonesia nih. Jadi honornya nggak naik-naik nih. Memperpanjang masa belajar dan memperpendek masa libur, menempatkan akal pada posisi tertinggi dalam kajian terhadap ilmu pengetahuan. Cuman ada satu yang saya tidak setuju dengan pendapat beliau, yaitu Kuliah dulu ya, matiin dulu kuliah dulu. Nah, ada lain satu tulisan nih. Saya yang tidak setuju ini berarti mohon dituliskan oleh Pak Dokter ya, bahwa disediakan uangnya bulan kayak mohon pendapat dari oleh Pak Dokter bagaimana pendapatnya supaya kita bisa memahami Ini suaranya tidak jelas, jadi bingung saya mendengarnya nih. Jaringannya Pak di Bogor memang gitu Pak, dari kemarin Pak Kun di Bogor gitu. Mungkin mohon maaf nih kurang jelasnya, memang sinyalnya jaringannya terbatas seperti kemarin oleh sama Pak Kun juga nggak efektif. Mungkin itu aja Pak Supyadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya dan keterbatasan daripada penjelasannya. Nanti bisa teman-teman boleh bertanya seputar pemikiran untuk kita sudah saya sebarkan kepada grup ya, dipelajari dulu bisa. Terima kasih Bapak Supyadi. Oke, terima kasih Bapak Yusuf yang telah memaparkan artikelnya. Dan untuk yang selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kita batasi aja 2 penanya saja. Silakan yang mau bertanya, silakan. Pak Yusuf, masih kedengaran Pak Yusuf? Masih Pak, masih nanti yang pertanyaan itu. Siap. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya sedikit? Boleh Pak Ustadz Watoni, silakan. Sedikit saja, pengen mengetahui mungkin lebih jelasnya
apa sih sumbangsih pemikiran ini terhadap dunia pendidikan Islam khususnya di Indonesia ini, ada nggak dari pemikiran Muhammad Abduh yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita atau belum gitu? Itu aja. Ustaz Sufyadi, syukran. Siap, terima kasih Pak Ustadz Watani. Dan untuk yang selanjutnya, silakan satu penanya lagi. Kita tampung dulu pertanyaannya, dan kita lanjut nanti. Ada rekan yang lain atau para pejuang yang lain, silakan untuk bertanya. Baik Pak Yadi, Ya, izin bertanya Pak Yadi. siap. Silakan Pak Asep. Dari pemaparan tadi, Muhammad Abduh itu kan melakukan pembaruan ya di Al-Azhar ya, sampai dikatakan berhasil. Nah, dalam upaya melakukan perubahannya, terutama di Al-Azhar, mungkin di tempat yang lainnya juga. Kalau tadi disinggung keberhasilannya, yang saya pertanyakan tuh tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh Muhammad Abduh ketika melakukan sebuah perubahan dalam segi sistem pendidikan, kemudian sosial kemasyarakatan, itu kan sepertinya tidak mudah gitu, sepertinya tidak mudah. Tapi tadi saya tidak mendapat penjelasan tentang itu, tantangan yang dihadapi oleh Muhammad Abduh ketika melakukan perubahan. Terima kasih Pak Yadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asep Fatur Rahman. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi saya tampung dari Pak Ustadz Watoni, juga Pak Asep Fatur Rahman. Dan untuk yang selanjutnya saya akan coba kasih kesempatan buat Pak Yusuf, materi Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Untuk pertanyaan pertama, adakah sumbangsih pemikiran Muhammad Abduh yang diterapkan di Indonesia? Betul seperti itu ya Pak Ustadz Watoni? Maaf kalau pertanyaannya tidak kurang baik. Ya. Silakan Pak Yusuf Zakaria. Baik, pertanyaannya pembaharuan ya, baru dari pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia ini banyak ya, sebenarnya ini ya, kita rasakan tidak sadar. Pertama kita sadar Indonesia ada satu organisasi Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam besar kedua setelah Nahdlatul Ulama, bahkan sekarang sudah menyaingi ya, yang mutunya digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya untuk mendirikan Muhammadiyah. Didorong oleh dua sebab. Pertama, karena situasi politik Belanda. Kedua, karena keadaan umat Islam di sekitar kampungnya ketika itu sangat rusak dan dalam menjalankan praktik keagamaan sudah sangat jauh penyeleweng dari keadaan yang sebenarnya. Di saat kondisi tersebut, dorongan lainnya adalah pada saat melaksanakan ibadah haji. Tahun 1890 di Mekah, ia berguru pada Syekh Ahmad Al-Khatib. Melalui gurunya, ia mulai mengenal tulisan Muhammad Abduh Al-Manar. Bahkan di antara ilmu tersebut menarik dari adalah ada antara dengan umum. Ya, kalau kata pesantren sekolah ini boarding school, kata boarding school itu bahwa itu adalah hasil pemikiran daripada Muhammad Abduh. Nah itu, jadi kita tidak hanya ke Muhammadiyahnya ya, tapi ke pemikirannya. Bahkan jadi beliau mengatakan bahwa orang yang pendidikan modern, nah, itu sekalipun nama ini ya, karena beliau ini ternyata cukup berperan bagi perjuangan Ahmad Dahlan. Melalui majalah tersebut, pikiran Muhammad Abduh cukup berpengaruh membentuk semangat perjuangannya. Satu Indonesia. Lebih jelas lagi dikatakan Haji Jarawi Hadi Kusumo bahwa dengan perantara Kiai Bakir, seorang famili Ahmad Dahlan, ia dapat bertemu dan berkenalan dengan Rasulullah, muridnya Muhammad Abduh yang kebetulan di Tanah Suci. Pak Yusuf, ini slide-nya mana ini? Slide-nya nggak ada ini. Ada Pak. Hah? Ada Pak.
Ada gimana? Pak, Mas Supriyadi, Pak, harusnya Mas Supriyadi. Low, gimana sih? Mas Supriyadi, Pak, yang tadi host, nah itu ini udah pesan bertanya, Pak. Ya, Ini udah saya jelasin. Jadi baik lagi, pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia ini mempengaruhi pendidikan. Sekali lagi, dari bawah metode pendidikan, organisasi Muhammadiyah adalah bagian daripada adakah tantangan ketika Muhammad Abduh mengemukakan pemikirannya? Sangat besar, Pak, tantangannya. Salah satunya adalah beliau sempat keluarkan Azhar dan mendapat pertentangan ulama-ulama saat itu karena menganggap bahwa pendidikan beliau itu terlalu barat-baratan, menjaga bahaya efeknya daripada Islam akan terombang-ambing katanya. Tuh tantangan, tapi dengan kesabaran dengan ketekunan ternyata besar itu Kendo. Masalahnya beliau bukan pendapat itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf pemaparannya, sekaligus 2 pertanyaan langsung dijawab sama Pak Yusuf, Ustadz Batoni yang tadi bertanya dan juga Pak Asfatul Rahman yang tadi bertanya juga. Alhamdulillah sudah dijawab langsung secara jelas sama Pak Yusuf. Mungkin ada tambahan dari pejuang-pejuang yang lain, silakan. Bu Zaki, Bu Haji Zaki, silakan. Dari Pak Supyadi dulu, penyaji. Serta sudah dijawab pertanyaannya, Bu. Gimana Pak Ustadz Batoni sama Pak Asfatul Rahman? Mohon maaf. Tadi penjelasan dari Pak Yusuf kurang begitu jelas, tapi ada sedikit yang tertangkap mungkin. Sama Pak Supyadi bisa ditambah gitu. Silakan kita diskusikan saja. Gantung yang tambah itu maksudnya. Karena dia sudah bilang organisasi Muhammadiyah sama konsep boarding school kan. Itu berasal dari pemikiran Muhammad Abduh. Dari antum apa? Mungkin ada tambahan yang antum ketahui gitu. Oh, tambahan dari saya mungkin, Pak. Dan jangan ditabrak sekaligus. Nanti bisa saja. Kalau namun terkurung berkejelmaan malikum orang ada. Kalau tambahan dari saya tentang pendidikannya ya, itu pemikirannya kita diterapkan di mana di Indonesia tentang pendidikan modern tuh ya, tentang pendidikan, kurikulum, terus pembaruan pendidikan juga, ada lagi pemikiran yang lain yaitu tentang Muhammad Abduh itu tentang pemikiran pembersihan Islam dari bid'ah ya gitu. Di antaranya menganggap yaitu muncul dari taklid dan tradisi dan beliau berselisih pendapat dengan beberapa ulama masa itu. Jadi salah satu yang saya pahami itu tentang pembersihan Islam dari bid'ah. Daripada yang lain, Pak Yusuf ada tambahan lagi nggak? Ya, Yusuf, ada tambahan lagi? Mungkin sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, bisa pendidikan modern apakah sama dengan boarding school Supyadi? Yang dimaksud pendidikan modern di sini apa?
Apakah budaya sekuler sebagaimana disebut Ustaz Yusuf tadi atau makna lain gitu? Di sini modern dalam artian pendidikan modern artinya seperti tadi dikatakan sama Pak Yusuf adalah boarding school ya. Itu diantaranya seperti itu. Mungkin pendidikan modern bukan hanya kita berkaitan di boarding school saja, tetapi kita di pendidikan yang lain itu juga ada pendidikan modern gitu. Lembaga pendidikan yang lain. Kita kan fokus adalah pendidikan modern itu adalah boarding school yang dengan pesantrennya, terus siswanya juga menginap di pesantren gitu ya. Tidak ada yang ini luar. Jadi itu juga pendidikan modern. Bukan hanya di situ saja, tetapi kita dari sisi positifnya saja modern di sini kan artinya melanjutkan lebih baik gitu ya. Asalnya seperti ini ditambah tahun itu semakin modern dengan perkembangan zaman juga gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Mudah-mudahan bisa terpapar. Kalau ada yang saya diskusikan silakan saja didiskusikan kembali. Mungkin dari yang lain silakan. Kalau tidak ada, saya akan persilakan. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini kepada kelompok yang lain. Saya kelompok 10. Mohon maaf, saya tidak tahu dengan kelompok yang lain sebelumnya gitu. Karena saya kelompok 10, mungkin saya duluan, tapi kelompok sebelumnya kelewat. Mohon maaf sekali lagi buat kelompok yang kelewat. Dan untuk yang selanjutnya, mungkin dari kelompok saya cuma sekian, dan mungkin ada kelompok yang kedua yaitu Pak Fajar sama Bu Enung kalau nggak salah. Itu kelompok berapa ya? Nah ini dia, udah share screen. Silakan Pak Fajar dan sama Bu Enung silakan untuk mempresentasikan, dan saya persilakan ke Pak Fajar sama Bu Enung. Dari kelompok saya terima Fajar kasih. Bunung Mohon maaf. itu kelompok 7. Oh, kelompok 7 ya? Jadi sekarang 7 dengan 10. Untuk minggu depan 8 dan 9. Oh, sekarang kita ini kelompok 7, Pak Fajar. Oke, dari kelompok kami mohon maaf atas kesalahan dan pemaparannya dan juga kekurangannya dan juga yang lainnya, mohon maaf sekali dengan pemaparan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Pak Fajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Halo. Untuk Bunuh. masuk ya. Apa sekarang kita mulai saja? Gimana, nggak jelas, Bu? Kita mulai saja ya. Bu Nung harus pakai handsfree, suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimulai itu, tapi belum, kayaknya kira belum dimulai itu. Bunung kayaknya nggak nyimak. Ini kan udah dimulai sama Fajar. Bunung mangga nggak apa-apa, dilanjut aja. Khawatir kecil suaranya, jadi saya yang buka gitu, Bu.
Keblokan sinyal. Dilanjut aja mungkin ya sama saya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Halo Benung. Bunung kalau pakai handsfree yang mic-nya ke dekat bibir kan. Pak Fajar dulu tuh. Ya. Mohon maaf Lanjut Bapak aja Ibu, Ustaz Fajar. sinyalnya kurang bagus dan saya juga tidak menampilkan video karena khawatir suaranya kurang terdengar. Jadi saya mulai. Terima kasih pada kesempatan dalam hal ini kelompok kami akan membahas mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali dalam filsafat pendidikan Islam dengan mata kuliah filsafat pendidikan Islam dan dosen pengampu Pak Haji Dr. Mulyawan Sofwandi Nugraha MAG MPD yang kami cintai. Untuk itu kami akan memulai dengan latar belakang terlebih dahulu dalam hal ini, yaitu latar belakang bahwa negeri-negeri muslim menghadapi masalah keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini kami mengambil premis atau landasan yang dianggap benar dari teori klasik ilmuwan yang bernama Max Weber, bahwa Max Weber mengungkapkan kemunduran Islam terjadi karena adanya problem kultural, yaitu artinya bahwa menyangkut dengan berbagai macam kebijakan pemerintah yang tidak adil, kebijakan pembangunan yang timpang, dan kemudian didominasi oleh sekelompok elit global atau konglomerat dan sebagainya. Sejauh ini yang saya pahami bahwa Islam tidak mengatur atau merekomendasikan sebuah sistem ekonomi atau pendidikan tertentu. Artinya tidak ada petunjuk teknis untuk mengarah kepada sebuah sistem. Islam hanya mengajarkan tentang value atau nilai, bukan mengajarkan sistem. Bisa kita lihat faktanya di berbagai macam negeri mayoritas kaum muslimin banyak sekali beragam dan bervariasi dalam kebijakan sistem ekonomi dan pendidikan. Value yang diajarkan Islam itu seperti halnya perilaku, akhlak, keadilan, pemerataan, dan sebagainya. Dan juga termasuk permasalahan pendidikan yang tertinggal dikarenakan adanya pemisahan, penyempitan atau dikotonomi. Artinya bahwa ada pemisahan aspek antara ukhrawi dan duniawi, antara akhirat dan dunia. Sehingga ketika dihadapkan problematika, dihadapkan masalah antara konseptual dan teori, tidak bisa sinkron. Sampai juga masalah akan pengambilan keputusan atau langkah-langkah praktis yang akan dilakukan juga masih belum sinkron. Di sisi lain juga kita melihat berbagai macam fenomena perubahan masyarakat yang terus-menerus semakin berubah, semakin cepat perubahannya, semakin dinamis. Yang kemudian hal ini berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pada akhirnya dalam hal ini value agama lama-kelamaan akan dianggap tabu oleh sekelompok masyarakat yang kemudian termakan oleh sistem kapitalis barat. Maka peristiwa ini juga terjadi pada masa hidup Imam Al-Ghazali, di mana konsep pendidikan Imam Al-Ghazali lebih menekankan value atau nilai religius, filosofis, psikologi, dan sosiologi. Namun di sisi lain, Imam Al-Ghazali juga mempunyai kontroversi atau penyimpangan yang dikembangkan oleh pengikutnya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali juga mengajarkan pemahaman sufi atau sufism, yaitu pemahaman tasawuf. Yang mana yang kita ketahui bahwa pemahaman tasawuf tujuan akhirnya adalah mukasyafah,
yaitu tersingkapnya atau membuka hal yang tersembunyi dalam hal gaib dengan upaya seseorang mencari hal-hal yang gaib dengan nafsu dan ro'yunya atau akal pikirannya. Sehingga berkembanglah pemahaman-pemahaman seperti mungkin sebagian kita pernah mendengar trilogi tasawuf, yang mana di dalam trilogi ini ada istilah syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Artinya dalam trilogi tasawuf ini apabila seseorang telah mencapai tingkatan istilah yang di dalam yang paling tinggi yaitu makrifat, maka dia tidak akan terbebani lagi syariat, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada juga yang memiliki pemahaman di dalam tingkatan makrifat ini, dia sudah dekat dengan Allah, dan bahkan lebih parahnya lagi, dirinya sudah menyatu dengan Allah. Tingkatan syariat di dalam pemahaman trilogi tasawuf ini masih dianggap awam, masih dianggap dasar. Maka kemudian setelah itu juga berkembang lagi ada namanya ilmu-ilmu laduni atau ilmu hikmah. Kemudian ada lagi torikoh. Ada lagi takwil mimpi yang digunakan sebagai landasan ilmu atau hujah di dalam beragama. Dan kemudian ada berbagai macam hal gaib yang cenderung dikonsumsi, kemudian digunakan ro'yu atau akal pikirannya. Tujuan pembahasan kali ini di dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, yaitu di sini kami akan mendeskripsikan riwayat singkat Imam Al-Ghazali, kemudian menganalisis dan membandingkan konsep pendidikan Imam Al-Ghazali, menemukan relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali di era sekarang. Biografi Imam Al-Ghazali adalah nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di daerah Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus, daerah Khorasan atau Iran. Sebutan Imam Al-Ghazali diambil dari kata Ghazalah, yakni nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Sebutan tersebut kadang-kadang diucapkan oleh Ghazali. Istilah ini berakar kepada kata Ghazal, artinya tukang pemintal benang. Sebab pekerjaan ayah Al-Ghazali adalah memintal benang wol yang menjualnya di pasar. Orang tuanya juga terkenal sebagai pencinta ilmu. Amat disayangkan ajalnya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya yaitu Imam Al-Ghazali. Sebelum ayahnya meninggal, ia masih sempat menitipkan Imam Al-Ghazali bersama saudaranya yang bernama Ahmad kepada seorang sufi untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Tetapi karena warisan yang ditinggalkan untuk bekal kedua anak itu habis, dan sang sufi yang berkehidupan sangat sederhana tidak mampu memberikan tambahan nafkah. Maka sang sufi kemudian menyerahkan Imam Al-Ghazali dan adiknya ke sebuah madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Di kota Tus, Imam Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf Al-Nasaj, seorang guru sufi kenamaan pada masa itu. Di sini pula sebagai titik awal perkembangan intelektual dan spiritualnya yang kelak akan membawa menjadi Imam Al-Ghazali menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Menurut Mustafa, pada masa kecilnya Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rasakani. Kemudian belajar kepada Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negerinya, maka ia berangkat ke Nisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Imam Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah atau bertepatan 1900 Masehi sebagai guru besar atau profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Imam Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan tinggi selama 4 tahun. Ia mendapat perhatian yang serius dari para mahasiswa, baik yang datang dari yang dekat atau tempat yang jauh sampai dia menjauhkan diri dari keramaian. Imam Al-Ghazali tentunya sebagai seorang ahli fikir Islam, kemudian tentunya banyak ilmu-ilmu dan banyak menulis buku-buku yang meliputi berbagai macam disiplin ilmu.
Di antaranya ilmu filsafat, ilmu kalam, fikih, tafsir, tasawuf, akhlak, dan autobiografinya. Di dalam kitab Mukadimah kitab Ihya Ulumuddin, bahwa dikutip oleh Zainuddin dan kawan-kawan, yang disusun menurut kelompok ilmu pengetahuan sebagai berikut. Kelompok filsafat dan ilmu kalam. Di antara kitab-kitab Imam Al-Ghazali, di antaranya adalah buku Maqasid Al-Falsif, tujuan dari, kemudian kitab Kerancuan para Filosof, modernisasi dalam berakidah, arti nama-nama Allah yang husna, perbedaan antara Islam dan zindik, jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat, penjelasan-penjelasan, argumen yang benar, dan lain-lain. Ini adalah kelompok-kelompok buku-buku atau kitab-kitab karya dari Imam Al-Ghazali dalam kelompok filsafat dan ilmu kalam. Kemudian kelompok kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam kelompok ilmu fikih dan usul fikih, diantaranya adalah Pembebasan yang Mendalam atau Al-Basit. Kemudian kitab selanjutnya ada Al-Wasit, Perantara, Al-Wajiz, surat-surat wasiat, Al-Khulasatul Mukhtasar, intisar ringkasan karangan, kemudian Al-Mushaf atau pilihan, Al-Manqul adat kebiasaan, kemudian Syifakul Alifi Qiyas wa Ta'lim, penyembuhan yang dalam kias dan ta'al, dan akhir Azariyah ila Makarimis Syariah, jalan kepada kemuliaan syariah. Kemudian kelompok buku-buku atau karangan Imam Al-Ghazali, kelompok ilmu tasawuf, diantaranya adalah kitab-kitab yang terkenal dan fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, kemudian Mizanul Amal, timbangan amal, Kimius Sa'adah, kimia kebahagiaan, Miaqatul Anwar, lelungan-lelungan cahaya, Minhajul Abidin, pedoman beribadah, Al-Ain Isfi Wahdah, lembut-lembut dalam kesatuan, Al-Qurbah ila Aja Wajallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir Akhlak Al-Abror, Wan Nazi'at Minal Asror, akhlak yang luhur menyelamatkan dari keburukan. Ini adalah buku-buku karangan kitab Imam Al-Ghazali dalam kelompok ilmu tasawuf. Kemudian ada kelompok tafsir. Kitab-kitabnya yaitu diantaranya metodologi takwil di dalam tafsir yang diturunkan. Kemudian kitab yang lainnya adalah rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Konsep pendidikan Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa adalah semua itu adalah takorub, yaitu kemudian didapatkanlah berupa kualitas diri yang mentransformasi atau yang merubah values Al-Quran sebagai landasan utama. Itu kan kira ada panjang. Tujuan jangka pendek yaitu akan untuk mempersiapkan masa depannya, melaksanakan tugas oleh gurunya. Intinya bahwa dinas serta dan berakhlak mulia, mampu mengenal tasnya makhluk dengannya. Halo, tes. Keluar tadi, maaf. Oh iya, ada Pak Ayo Jasi. Pak, lanjut.
Ya. Tujuan jangka panjang yang di sini dijelaskan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu di mana setiap individu atau peserta didik bisa menjadi insan kamil atau bisa menjadi individu yang sempurna dan berakhlak mulia, yang kemudian mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk yang taqarrub dengan Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bahwa murid bisa memiliki akhlak yang mulia di dalam kehidupannya sehari-hari. Guru atau pendidik, menurut Imam Al-Ghazali, istilah pendidikan. Di dalam berbagai kata, guru ini memiliki istilah. Kata Imam Al-Ghazali, guru itu bisa disebut dengan al-mu'alimin, al-mudarris, al-walid. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki, artinya guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing individunya, untuk membimbing muridnya. Kompetensi atau kafah guru menurut Imam Al-Ghazali. Di antaranya yaitu guru harus memiliki sifat kasih sayang. Guru harus melakukan aktivitas karena Allah, niatnya karena Allah. Guru mampu memberikan nasihat yang baik. Guru mampu mengarahkan peserta didik kepada hal-hal yang baik. Guru mengetahui tingkat nalar dan intelektual anak didiknya. Guru mampu menumbuhkan kegairahan anak didiknya dalam proses pembelajaran. Guru mampu mengidentifikasi materi yang sesuai dengan usia peserta didik. Dan yang terakhir adalah guru mampu memberikan teladan kepada peserta didik atau muridnya. Ini adalah kompetensi atau kafaah guru menurut Imam Al-Ghazali. Atau murid terhadap istilah atau murid menggunakan istilah sebagai atau seperti al-sobi, anak-anak, al-muallimin, pelajar, dan tolabul ilmu, penuntut ilmu agama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peserta didik atau murid adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu jasmani maupun rohani. Di dalam membentuk manusia atau individu atau peserta didik yang insan kamil, yang sempurna, maka diperlukan pola dasar pendidikan, yaitu di atas pola dasar fitrah yang diberikan Allah pada setiap manusia. Sebab dengan pembinaan potensi psikologis atau fitrah, manusia dapat diarahkan untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Ghazali, bahwasanya seorang anak itu dengan jauharnya diciptakan oleh Allah dapat menerima kebaikan dan keburukan. Dan hanya kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu akan cenderung salah satunya. Dengan memperhatikan pernyataan dari Imam Al-Ghazali itu yang di atas, bahwa pendidikan yang bernuansa nativism dalam arti bahwa potensi psikologi dapat membentuk karakter seseorang. Yang demikian itu bersifat alamiah atau natural. Manusia yang kemudian akan mengandung kebijaksanaan dari keadilan sang kholiknya atau sang penciptanya. Tugas dan kewajiban peserta didik yaitu menurut perspektif Imam Al-Ghazali, yang pertama mendahulukan kesucian jiwa atau tazkiyah nufus. Kemudian bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemudian jangan menyombongnya dan ini salah satu tugas kewajiban seorang murid kepada gurunya. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan di atas segala-galanya. Etika siswa di dalam proses belajar menurut pandangan atau perspektif Imam Al-Ghazali diantaranya yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya peserta didik senantiasa mensucikan jiwanya dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, yaitu artinya siswa dituntut untuk juhud menurut Imam Al-Ghazali. Dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah melalui dengan proses mencari ilmu atau menuntut ilmu.
Kemudian selanjutnya bersikap tawadu rendah diri dengan cara menanggalkan kepentingan pendidikan. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik itu ukhrawi maupun duniawi. Belajar dengan bertahap atau berjenjang. Belajar ilmu sampai tuntas, yang kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Mengenal nilai-nilai atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum masuk ilmu duniawi. Kemudian yang terakhir adalah mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan. Di dalam kurikulum pendidikan tentunya, menurut Imam Al-Ghazali secara definisi adalah ilmu religius atau al-ulum asy-syar'iyyah. Materi kurikulum yang dikembangkan harus mencakup ilmu syariah dan ghair syar'iyyah yang terdiri dari fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu syariah atau yang dikenal dengan al-ulum asy-syar'iyyah, religius. Di antaranya di sini ada 4, yaitu ilmu syariah, ilmu yang pokok yang pertama yaitu ilmu usul. Artinya bahwa ilmu usul ini berkaitan dengan keyakinan atau akidah dengan menggunakan hujah dari Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat, ijma dan athar sahabat. Di mana usul atau ilmu pokok ini tidak boleh ada khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun di sisi lain, fenomena yang sering timbul perpecahan karena adanya ketimpangan antara usul dan furu, ini sering terjadi perpecahan yang timbul, yaitu fitnah-fitnah yang keji yang kemudian mengobrol celaan-celaan, makian-makian sesama muslim di luar mazhabnya atau pemikirannya. Seperti halnya ada pertanyaan, aina Allah, di mana Allah? Maka jawaban yang benar menurut dalil, ini adalah dalil atau hujah, di mana ini adalah ilmu pokok atau usul. Aina Allah, di mana Allah? Maka jawaban yang benar menurut para ulama bahwa Allah itu adalah Allah fis sama, Allah di atas langit. Allah ala arsyistawa, Allah berada di atas arsy. Namun ketimpangan yang sering terjadi, fenomena yang terjadi adalah ketika masalah usul dianggap furu dengan jawaban aina Allah, yaitu Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Ada lagi yang berpendapat Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak boleh ditunjuk di atas karena menyamakan Allah dengan Tuhannya Sunggokong. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk yang membutuhkan tempat. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di antara penuntut ilmu, yang kemudian ada ketimpangan antara usul dengan furu, di mana usul itu adalah ilmu pokok yang tidak boleh terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun sekarang hal fenomena yang terjadi di kalangan penuntut ilmu ini sering terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atau konflik antara usul dan furu'iyah. Dan kemudian sama halnya yang tadi usul, sekarang furu'iyah, yaitu furu'iyah ini adalah cabang atau rincian dari usul tadi. Sehingga para ulama pun terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat yang dibenarkan selama hujah atau dalil yang disampaikan, yang diyakini ini masing-masing bisa dipertanggungjawabkan atau dilandasi dengan dalil yang kuat. Misalnya contoh dalam perkara ilmu fikih, perkara fikih, ulama berbeda pendapat ketika seseorang safar di tengah hutan tidak menemukan air untuk berwudu, disarankan untuk tayamum. Namun ketika setelah dia melakukan sholat dan dia sudah tayamum dan sebagainya, kemudian dia sedang berjalan, lalu dia menemukan air, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyarankan, ada yang menganjurkan untuk mengulang sholatnya kembali agar mendapatkan fadilah dari air wudhunya, dan juga ada yang berpendapat tidak perlu berwudhu karena sudah melakukan tayamum. Inilah furu'iyah yang terjadi di kalangan para ulama yang memiliki yang dibolehkan terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Maka dalam hal ini furu'iyah
atau rincian agama boleh berbeda pendapat, yang kemudian syaratnya adalah harus dilandasi dengan dalil yang kuat. Kemudian selanjutnya adalah ilmu muqaddimah atau ilmu pengantar yang berkaitan dengan lughah, ilmu bahasa, ilmu nahwu, kemudian ilmu mantik dan sebagainya. Kemudian ada ilmu pelengkap yang kemudian berkaitan dengan ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Imam Al-Ghazali di dalam metodenya memang masih belum sempurna dan harus diikuti, yang kemudian harus ditindaklanjut untuk pengembangannya. Dalam hal ini mengibaratkan metode dikte, di mana seseorang ibarat menabur benih pada tanah untuk menanam, dan penyempurnaannya dengan menguatkan hujah atau argumentasi diibaratkan dengan proses menyiram tanaman. Dalam persoalan prinsip keagamaan, metode pengajaran Imam Al-Ghazali dimulai menghafal. Setelah menghafal lalu memahami. Kemudian selanjutnya meyakini dan menerima. Lalu dalam penyampaiannya disampaikanlah bukti-bukti hujah atau dalilnya. Rincian-rincian metode Imam Al-Ghazali di dalam proses pembelajaran menekankan hafalan. Hafalan artinya peserta didik dituntut untuk menghafal apa yang disampaikan materi pembelajaran oleh guru. Dan setelah itu dengan pendidikan fitrah dan pembenahan insting, artinya dengan memberikan pemahaman materi yang telah dihafalkan. Lalu kemudian masuk untuk meyakini dan kemudian menerapkan. Atau mungkin yang kita kenal dengan proses pembelajaran menurut teori Bloom, yaitu proses pembelajaran diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan atau memberikan ganjaran dan hukuman, award dan punishment. Ketika peserta didik mampu menyelesaikan atau mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh guru, maka guru tentunya akan memberikan ganjaran atau award atau penghargaan dengan memberikan nilai yang bagus diantaranya. Atau memberikan hadiah, misalnya hadiah buku, hadiah perlengkapan alat tulis dan sebagainya. Dan begitu pula sebaliknya. Apabila peserta didik tidak mampu mengikuti dari proses pembelajaran dari gurunya, maka perlu memberikan punishment atau memberikan hukuman. Misalnya dengan melakukan remedial atau melakukan semester pendek. Yang tujuan ini adalah untuk menutupi kekurangan nilainya. Namun di sisi lain tetap dalam hal ini ruang lingkupnya hukuman itu harus bersifat mendidik. Dan yang terakhir yaitu sewaktu-waktu boleh menakut-nakuti dan sedikit mencela. Sewaktu-waktu bisa dengan istilahnya menggos atau menakuti dan sedikit mencela. Hal ini dilakukan agar guru memberikan stimulan atau sinyal atau mungkin alarm ya, agar peserta didik tidak malas atau mengerjakan sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan, atau agar peserta didik tidak melanggar aturan atau ketentuan. Dari ini semua intinya adalah untuk membangkitkan motivasi belajar yang tadinya peserta didik malas menjadi semangat kembali dalam menuntut ilmu. Secara umum, kesimpulan dapat disimpulkan. Yang pertama adalah bahwa Imam Al-Ghazali di dalam pemikirannya menjelaskan tujuan manusia itu adalah mencapai dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan berlandaskan religius etis yang bersifat sufistik. Kemudian yang ketiga, konsep pendidikan Imam Al-Ghazali cukup realistis untuk diterapkan di dalam pendidikan Islam. Kemudian yang keempat adalah metode pembelajaran cenderung sarkas, cenderung memang sedikit sarkas itu semacam ya kasar gitu ya, membuli lah. Namun tujuannya adalah untuk membangun dan memotivasi peserta didik agar semangat di dalam menuntut ilmu.
Jadi dalam kesimpulan ini menurut kami bahwa pendidikan Islam yang berbasis akhlak saat ini memang sangat diperlukan, sangat relevan di dalam kehidupan di era sekarang ini. Mengingat masyarakat Islam sekarang ini menghadapi masalah-masalah yang berbagai macam kompleksitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, pendidikan yang berbasis akhlak ini memang diharapkan mampu menjadi solusi bagi pengajar maupun peserta didik. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Bangga Bu Enu. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Fajar yang telah menyampaikan materi. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu mengenai kita akan membuka diskusi dengan tanya jawab. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya diperbolehkan. Dipersilakan. Silakan rekan-rekan yang mau menambahkan atau yang menyanggah ataupun bertanya, silakan. Baik, Bu Nung, boleh bertanya? Baik, Pak Asep, silakan. Oke, setelah menyimak pemaparan dari Pak Fajar tadi, yang ingin saya tanyakan itu di metode pendidikan yang dilakukan oleh Al-Ghazali ini, saya ingin tahu kenapa Imam Al-Ghazali ini memulai metodenya dengan menghafal gitu. Ada kemiripan dengan pembelajaran di Salafi ya, ketika ngaji kitab tuh hafal aja dulu, misalnya jurmiyah hafalkeun we heula, paham mangke belakangan. Kenapa Imam Al-Ghazali itu memilih hafal dulu baru nanti dijelaskan, setelah itu dipahami baru diamalkan gitu. Penjelasannya mohon. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Asep atas pertanyaannya. Silakan untuk teman yang lain yang ingin bertanya, kami tunggu. Kami batasi untuk dua pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Boleh bertanya, Bu Nung? Iya, silakan Pak. Bismillah. Kalau saya lihat ketika Imam Ghazali mencetuskan atau membuat konsep pendidikan, metode pendidikan sendiri, pastinya nggak mungkin keluar dari pemikiran diri sendiri. Pasti paling nomor satu menurut saya pasti karena mengkaji Al-Quran dan hadis tentunya. Tadi disebutkan bahwa ada tadi metode yang disebutkan, ada yang hukuman, terus yang nomor 4 itu kalau nggak salah ada cercaan atau kritikan kalau nggak salah ya, agak menakut-nakuti gitu. Ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, ada nggak contoh konsep pendidikan yang seperti ini dari kehidupan Rasulullah SAW ketika mengajar para sahabat gitu? Pastinya Imam Ghazali nggak mungkin dari diri sendiri, pasti mengkaji, mengamati hadis-hadis sunnah, atau mungkin bisa terpengaruh dengan pemikiran yang lain gitu. Tapi yang saya pengen tanyakan, ada nggak contoh seperti itu dalam kehidupan Rasulullah ketika mengajar para sahabat? Ya, itu aja Bu. Syukron. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pak Watoni. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita akan memulai dari pertanyaan yang pertama dari Pak Asep, yaitu mengenai metode pendidikan Imam Al-Ghazali, yang mana metodenya tersebut yang pertama itu menghafal. Gitu. Kenapa menghafal gitu? Jadi alasannya ya Pak Asep ya. Jadi silakan Pak Fajar
atau Pak Samsul bisa menjawab. Saya dulu coba menjawab, Bu. Silakan. Jadi kenapa Imam Silakan, Pak Al-Ghazali Fajar. dalam pembelajarannya, ya Bu? Ya, Imam Al-Ghazali dalam metode pendidikannya itu yang pertama itu kenapa harus menghafal terlebih dahulu? Ya. Dalam metode pembelajarannya Imam Al-Ghazali lebih menekankan yang pertama itu menekankan untuk menghafal terlebih dahulu. Yang saya ketahui bahwa para imam atau para ulama terdahulu, dengan syarat dia mau belajar atau mempelajari sesuatu itu memang dididik mungkin ya dari orang tuanya atau dari guru-gurunya, dididik untuk anak itu saat sejak permulaan dini atau sejak kanak-kanak dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran terlebih dahulu 30 juz. Karena dengan menghafal Al-Quran tentunya menurut para ulama akan memudahkan penuntut ilmu untuk bisa atau mudah dalam menyerap atau memahami berbagai macam disiplin ilmu dengan syarat dia harus menghafal Al-Quran seluruhnya. Jadi memang menghafal ini dinomorsatukan agar memang dia kuat untuk bisa memahami atau mengikat ilmunya di dalam dirinya, di dalam otaknya, sehingga ilmu tidak keluar dari apa yang dia sudah hafalkan. Sehingga itu dalam menjadi dasar di mana seorang penuntut ilmu harus ditekankan untuk menghafal. Menghafal di sini tentunya dasarnya itu menghafal Al-Quran. Agar dengan menghafal Al-Quran, penuntut ilmu tentunya akan bisa mudah memasuki disiplin berbagai macam ilmu. Demikian Bu untuk pertanyaan Pak Asep. Pak Terima Fajar. kasih. Pak Pak Fajar. Fajar, silakan. Ya. Ya, berarti kalau memang harus hafal dulu sebelum lanjut ke metode berikutnya, berarti pendidikannya agak lama ya, agak lambat gitu, agak lambat proses pendidikannya gitu ya. Soalnya harus hafal dulu syarat pertamanya. Jadi kalau belum hafal, belum bisa lanjut apa gimana? Kalau yang saya pahami mungkin dari Imam Al-Ghazali dalam proses pembelajaran atau yang harus ditekankan dalam metode pembelajaran yang hafal ini lebih cenderung pada ini ya metode klasik lah istilahnya gitu dalam proses menuntut ilmu agama, ilmu syar'i mungkin ya. Kalau untuk ilmu umum, nah itu saya kurang mengerti gitu ya. Tapi yang saya pahami, yang saya juga tahu dari guru saya bahwa untuk menuntut ilmu itu minimal kita dituntut untuk menghafal Al-Quran. Agar dimana ketika menghafal Al-Quran, ya mudah-mudahan insya Allah dimudahkan untuk memasuki berbagai macam disiplin ilmu. Memang prosesnya lama, tapi dalam catatan ulama-ulama terdahulu itu memiliki memang kecerdasan yang begitu bagus, sehingga dalam proses penghafalannya ini mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat, sehingga ketika seorang anak ditekankan atau untuk menghafal Al-Quran sejak dini, maka memang proses menghafalnya itu begitu cepat karena memang masih masih bersih mungkin hatinya ya, atau masih belum ada pikiran lain, sehingga ketika sudah menghafal Al-Quran dengan cepat dia mampu untuk menyerap atau memahami ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu Pak Asep. Baik Pak Asep, izin saya menambahkan. Baik, Mas. Gimana, jelas tidak suaranya? Siap, Jelas Bu, Bu, silakan Bu. Lanjut. Oh ya, mohon maaf. Saya izin menambahkan tadi metode Imam Al-Ghazali kenapa didahului dengan hafalan, kan dalam pendidikan Islam jadi Imam Ghazali itu lebih
di sini pemikirannya dalam pendidikan Islam itu di sini menghafal. Nah, di mana dalam materi agama itu, nah diutamakan menghafal sebelum memahami. Gitu. Karena mereka contohnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, sebelum mereka mempraktekkan, biasanya mereka menghafalkan terlebih dahulu doa-doanya, kemudian memahami, kemudian belajar mempraktekkan seperti itu. Biasanya seperti yang diterapkan di sekolah diniyah itu. Jadi kenapa metodenya yang pertama itu menghafal? Karena agar bisa terlebih dahulu gitu, biar bisa materinya bisa hafal, kemudian mengerti dan bisa mempraktekkan. Itu dalam segi pendidikan agamanya seperti tadi sholat seperti kata saya tadi. Setuju, Bu Baik. Nung. Kemudian silakan teman yang lainnya. Ada yang menambahkan atau tidak setuju? Ini ya, bentar Ibu. Ya. Ini sepertinya pemikirannya bertolak belakang dengan Muhammad Abduh ya. Kalau Muhammad Abduh itu beliau tidak kehafalan tapi langsung memahami makna, ya kan? Dan sekarang kalau Imam Ghazali tadi jelaskan bahwa itu langsung hafalan. Tapi yang rasa sama justru kalau hafalan menurut Muhammad Abduh itu monoton, artinya orang kan intinya mempelajari ilmu untuk diamalkan gitu. Nah, mana korelasinya hasil apakah pemahaman Imam Ghazali ini bisa diterapkan di pendidikan umum? Sementara ya kita tahu bahwa pendidikan di kita seperti santrinya ya ada Mohon maaf Pak suaranya. ya suaranya. Bagaimana dapat diterapkan di pendidikan umum, pendidikan yang menurut Muhammad Abduh. Kartos tuh. Putus-putus Pak. Udah diketik. Baik. Assalamualaikum, Bu Nung mulai menambahkan. Silahkan Pak. Pak Wat, silahkan. Oke. Menambahkan pertanyaan Ustaz Asep, mungkin sekalian nanti menjawab pertanyaan Ustaz Yusuf ya tadi. Yang mengaitkan dengan pemikiran Muhammad Abduh ya. Ini pengalaman mungkin ya, karena saya juga dulunya di SMP SMA dari Salafi, maksudnya yang lebih mengutamakan kitab-kitab kuning dulu. Jadi alhamdulillah selama 3-6 tahun saya belajar itu, mulai menghafal dulu dan lainnya. Ketika saya banyak membaca kitab-kitab para ulama, ya banyak kitab banget sekarang seperti kitab Ibnul Jamaah, kitabnya tentang adab juga, Syekh Zarnuji, Talimul Muta'allim dan lainnya. Kita akan mendapatkan di sana konsep metode yang pertama kali mereka anjurkan kepada khususnya anak-anak, orang tua ketika mengajarkan anak-anak itu, ya metode menghafal itu. Ketika ditanya kenapa harus metode menghafal, karena ini berhubungan dengan ilmu syariah, ilmu Islam ya. Seperti jawaban Bu Nung tadi itu benar. Karena ilmu syariah itu banyak berhubungan dengan hafalan Al-Quran, hadis, usul fiqh. Makanya kita akan dapatkan kitab-kitab ulama yang klasik atau kontemporer. Banyak yang menganjurkan para penuntut ilmu untuk menghafal paling minimal, kata mereka, matnun wahidun fi kulli ilmin. Satu matan saja mereka hafal dari segala bentuk ilmu. Usul fiqh, usahakan satu hafal satu matan tentang usul fiqh seperti Al-Waraqat. Dalam ilmu fikih, usahakan hafalkan satu matan dari Ibnu Syuja. Ya. Usul fiqh, hadis dan macam-macam. Hadis utamakan hasil hadis arba'in, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dan lainnya. Nah, kenapa ini? Karena seperti saya sambungkan dengan
apa jawaban dari Ustaz Fajar tadi itu, pertama orang yang menghafal dalam hukum syariah ya, jangan kaitkan dulu ke ilmu umum. Orang yang menghafal Al-Quran dan lainnya itu dari segi pendalilan, dari segi istinbat, pengkajian segala itu lebih mantap, lebih tajam daripada orang-orang yang nggak menghafal. Terus yang kedua, menjadikan orang yang menghafal itu lebih teliti ketika menjawab suatu hukum. Ketika dijawab suatu hukum, dia akan bisa mengambil Al-Quran gini, hadis gini, pendapat ulama gini, usul fikih gini. Itu yang membuat orang itu kuat. Makanya ulama-ulama terdahulu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lainnya itu karena mereka kuat, karena itu hafalan mereka kuat. Karena itu Imam Ghazali menganjurkan kepada para anak-anak kalau bisa dari umur-umur awal itu ditanamkan metode ini untuk dapat menghafal. Terus sejak 2 tahun, 3 tahun hafalkan Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i sendiri kan menghafal Quran pada umur 8 tahun. Menghafal kitab Muwatta Imam Malik dalam umur 10 tahun. Bahkan imam-imam, para sahabat sigor seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar juga sama. Ya, jadi itu untuk kenapa metode menghafal. Adapun tadi pertanyaan dari Ustaz Yusuf, Imam Muhammad Abduh lebih ke penerapan, bukan menghafal. Ya kan namanya pemikir ya. Berbeda-beda pemikirannya. Jadi kalau menurut saya apa salahnya kita gabungkan dua pemikiran tersebut? Hafal langsung terapkan. Hafal dengan terus terapkan. Itu kan lebih bagus daripada kita harus mentarjih atau mengambil satu pemikiran atau membentrokannya. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis, al-jama' aula min at-tarjih. Mengumpulkan dua pendapat yang berbeda itu lebih utama daripada membuang satu mengambil satu. Jadi kalau Muhammad Abdul memilih ke penerapan daripada menghafal, Imam Ghazali memilih menghafal dulu baru penerapan, ya gabungkan saja. Supaya kedua konsep ini berjalan dan kalau bisa dipraktikkan gitu. Itu menurut pendapat saya kalau pertanyaan untuk Ustaz Yusuf. Syukran Bun, Ustaz Fajar. Syukron Pak, syukron Ustaz. Terima kasih untuk Pak Watoni. Dan bagaimana Pak Yusuf? Apa ada yang masih ada yang ditanyakan atau masih belum puas? Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Bagaimana Pak Yusuf? Apa sudah terjawab? Cukup jelas Bu jawabannya Bu, sudah. Baik, selanjutnya kita ke sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke pertanyaan yang nomor 2 dari Ustaz Watoni, yaitu mengenai metode pendidikan tadi yang nomor 4, yaitu mengenai hukuman atau menakut-nakuti murid. Nah, apakah ada konsep tersebut dari dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat kepada sahabatnya seperti itu? Silakan untuk Pak Fajar ataupun Pak Samsul dari kelompok 7. Silakan bisa dijawab. Boleh Pak Samsul ataupun Pak Fajar. Silakan. Ya, pertanyaannya sulit juga Ustaz. Ustaz dari Ustaz Watoni ya. Gimana pertanyaan Bu? Apakah ada contoh dari Rasul untuk riwayat Rasulullah, metode pelajaran yang metode riwayat Rasulullah yang mengenai hukuman ataupun menakut-nakuti peserta didik gitu. Iya. Bukan, yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 kan ada menakut-nakuti iya nomor 4 tadi. Itu. Kalau hukuman kan jelas ya, banyak insyaallah. Ya. Tapi dengan nomor 4 pengenlah satu contoh kalau ada. Mungkin yang saya tahu ini nggak tahu masuk ke menakut-nakuti atau apa ya. Ada hadis yang berbunyi ketika ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah dan dia bertanya seorang nenek-nenek itu kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, di manakah doakanlah kepada Allah agar aku dimasukkan dalam surga." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya ummah fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz." Bahwa Rasul menjawab sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek.
Maka nenek-nenek itu merasa takut dan menangis. Maka di sini Rasulullah kemudian memberitahukan padanya bahwa tidak ada yang dapat memasuki dalam keadaan nenek-nenek di surga. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa menerangkan maksud dari hadis ini bahwa jadi tidak ada usia tua di dalam surga, sehingga Allah menciptakan di dalam surga itu makhluk yang memang muda, yang penuh dengan perawan istilahnya. Nah, maka di sini mungkin bisa dijadikan contoh dari riwayat atau hadis Nabi yang dimaksudkan, yang dikaitkan dengan menakut-nakuti barangkali. Gitu, Ustaz. Mungkin ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah, silahkan teman-teman. Rekan-rekan Pak Samsul, silahkan mau menambahkan, ataupun teman-teman yang lainnya. Jadi pertanyaan saya udah jawab belum, Bu? Kurang jelas nih. Bagaimana penerapan pemikiran Muhammad berkaitan dengan pendidikan umum sekarang? Yang di chat pertanyaannya ya, Pak Yusuf. Ya kan Di chat udah ya, jelas ya. suaranya sih. Kedengaran terus nih jawabannya juga. Bagaimana menerapkan, maksudnya menerapkan ya. Bagaimana menerapkan Baik Pak Yusuf, nanti akan kami jawab, tapi kami menanggapi dulu untuk pertanyaan yang nomor 2. Tadi Pak Fajar sudah menjawab, apakah Pak Watoni sudah jelas ataupun ada yang kurang? Silakan Pak Watoni. Tadi atas jawaban Pak Fajar. Iyalah, cukup insya Allah. Cukup. Ya. Baik, untuk pertanyaan tadi Pak Yusuf mengenai bagaimana penerapan pemikiran Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pendidikan umum sekarang. Gitu. Silakan Pak Fajar atau bagaimana menerapkan maksudnya itu. Bagaimana menerapkan pemikiran Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pendidikan umum sekarang pada saat ini. Tentu. Silakan Pak Fajar ataupun Pak Samsul. Pak Samsul silakan bisa dibantu menjawab. Pak Samsul, tugas presentasi. Ataupun rekan yang lain. Silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Kami tunggu. Penerapan untuk sekarang ini ya, apa ini tuh? Penerapan, bagaimana menerapkan pemikiran Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pendidikan umum saat sekarang ini. Bisa diwakilkan oleh Jakuwa. Pak Samsul tuh mau jawab tuh Pak Samsul, udah buka mic. Silakan Pak Samsul. Ghazali. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ini
Ini durasinya sudah hampir 1,5 jam ya. Jam 16. Ini belum ngapa-ngapain. Ranteng ya, dok. Ranteng. Oke, ini pesertanya ada 23. Totalnya pesertanya berapa? 32 ya? 32. Ya, 32. Jadi nggak ada setengahnya nih. Ya, 9. Ntar coba saya cek dulu. Dok, kade tejengkang eta ke belakang. Ya? Ada danau di belakang, kade tejengkang. Iya. Oke. Kayaknya minggu depan saya kelompok masih ada nggak? Masih ada, Pak. Sudah habis? Masih ada 4 kelompok lagi, Pak. Hah? 4 kelompok? 4 kelompok, ya. Oh, Mbak. Oke. Iya. 8, 9, 11, 12. Soalnya beberapa pertemuan kemarin tidak tertampilkan, Pak. Oh ya udah, gini aja berarti kan pada bikin video ini ya. Nah nanti saya akan coba sampaikan apa ya. Jadi Anda harus nonton videonya kelompok itu gitu. Jadi kalau tidak nonton, termasuk coba dibuatkan. Ini Pak Ujang tolong dibantu file PowerPoint dan artikelnya. Itu tolong dikumpulkan semuanya dikumpulkan di Pak Ujang. Jadi nanti saya tinggal dalam bentuk fisik, tapi sebetulnya itu bisa diantisipasi kalau nanti mengirimkan ke email khusus. Jadi yang kemarin itu kan email umum ya. Nanti saya akan coba buat email khusus yang nanti hanya diisi oleh file dari mahasiswa pasca gitu. Nanti saya kasih tahu lah, Jadi nanti tugasnya hanya melampirkan link YouTube, kemudian file PowerPoint dengan file Word-nya saja. Saya minggu depan itu berarti tentang siapa? Tentang Ahmad Dahlan ya, sama siapa? Minggu depan materinya Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai Pak Dokter. Ibnu Miskawai dengan Ibnu Khaldun. Kelompok 9 siapa? Kelompok 9 Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Oke, saya berarti kan 12 kali 12 kelompok, berarti kalau sekarang sampai kelompok 8 masih ada 4 kelompok lagi. Berarti presentasi itu 2 kali lagi diselesaikan. Nah, setelah selesai presentasi keseluruhan kelompok, saya nanti akan review semua materi dari mulai setelah UTS, tapi saya mohon dicatat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa itu tolong ditulis ulang. Nanti pada saat 1 hari sebelum pelaksanaan kuliah mereview setelah 2 kali pertemuan minggu depan, itu nanti tolong disampaikan kepada saya biar saya mempersiapkan jawaban-jawabannya. Bantu ya. Ini tugas gerak ya. Tugas tiap kelompok untuk menuliskan semua pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, termasuk juga untuk persiapan saya menjawab pertanyaan. Lalu tolong mengisi absen, saya sudah kirim link absennya di grup, di chat, sudah kirim di chat, dan saya juga akan kirimkan kepada Anda artikel-artikel yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Sebetulnya ini tugas dari kelompok 5 dan 6 ya. 5 dan 6 yang harusnya 78 ya, 78 yang harusnya mengirimkan ini, tapi nggak apa-apa saya bantu ya. Saya pikir itu saja dulu, udah 5:30, sebentar lagi maghrib. Pak Dokter, mengenai itu mohon maaf banget, mengenai SK itu gimana Pak? SK bukan? SK. Ya. Sudah nggak tahan ini mengenai SK. Kalau saya sudah bikin SK-nya, tinggal di print out. Kalau sudah di print out, besok juga bisa diambil, tapi mungkin sore ya, sekitar jam 3, jam 4 lah. Kalau mau ngambil SK boleh. Siap, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan Anda kuliah dulu, berarti paling
paling-paling bisanya hari Rabu setelah nanti bisa datang ke Bu Eki. SK-nya insya Allah sudah selesai, tinggal ditambahan nama Anda, judul Anda naon, pembimbingnya saha, tinggal di print, gampang lah. Siap. Dan yang pasti masih ada yang belum mengirimkan revisi proposal. Kalau yang belum mengirimkan revisi proposal, belum saya buatkan SK-nya. Siap. Termasuk anu masukin yang cari ngaber beres ya perbaikan SK-nya. Oke, saya pikir cukup dulu. Tolong dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, diskusinya hangat sekali. Walaupun jelek jaringan, ya mudah-mudahan nanti mah jaringannya cari di tempat yang baik. Terbaik semester 3 mah. HP-nya Terbaik. dengan towernya sekalian. Terbaik semester 3 mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.